Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali bersama saya tentang kebudayaan, ya, ilmu dasar kebudayaan. Di awal saya pernah menjelaskan bahwa yang namanya manusia itu adalah makhluk yang dia menciptakan kebudayaan. Menciptakan kebudayaan dengan akalnya, ya, dan dengan budinya dia bersatu padu sehingga menciptakan sebuah kebudayaan, ya. Terus kemudian hari ini kita juga akan melihat bahwa manusia itu adalah makhluk makhluk hidup yang dia berbeda dengan makhluk lainnya, ya, dengan makhluk lainnya, makhluk hidup lainnya seperti hewan dan juga dengan tumbuhan. Tapi kali ini saya akan membandingkannya dengan hewannya. Yang pertama perbedaannya adalah bahwa manusia itu memiliki kemampuan organik, ya. Kemampuan organik artinya dia kemampuan non-organik, kemampuan non-organik artinya dia bisa menciptakan sesuatu sosial, ya, keadaan sosial di mana itu tidak bisa diciptakan oleh hewan karena hewan memiliki kemampuan organik, ya, hanya kemampuan yang dari alam. Hewan tidak bisa makan, ya, hal-hal yang tidak organik gitu, ya. Dia tidak bisa meraciknya sendiri gitu, ya. Dan selalu membutuhkan, ya, membutuhkan makanan-makanan, asupan-asupan yang organik. Kemudian manusia adalah exterogestation. Exterogestation artinya bahwa manusia itu bisa merasakan makanannya sendiri, ekstero, ya, jadi bisa merasakan. Sedangkan kalau hewan itu adalah euterogestation, ya, jadi dia tidak bisa merasakan makanannya sendiri karena makanan yang masuk ke dalam dia langsung tidak dicerna di dalam mulutnya, tapi dia langsung masuk ke dalam perutnya, ya. Karena dia tidak punya enzim di dalam mulutnya. Kalau kita punya, ya, manusia. Terus kemudian struktur anatominya umum. Ya, manusia kita nih dengan manusia yang lain pasti sama, ya. Hidungnya satu, matanya dua. Yang normal, ya, maksudnya punya jari 5, satu kanan, satu kiri, jadi semuanya 10 gitu, ya. Itu adalah anatominya umum, semuanya punya gitu, ya. Sedangkan kalau hewan struktur anatominya adalah khusus, ya. Jadi antara hewan jenis satu dengan hewan yang lain itu akan berbeda. Kemudian manusia itu dia adaptif dan fleksibel, sedangkan kalau hewan itu tidak adaptif. Ada beberapa hewan yang dia tidak bisa hidup di tempat tertentu, ya. Kalau dipindahkan habitatnya maka dia akan punah. Sedangkan manusia tinggal di mana saja bisa. Mau yang dingin, mau yang panas, mau yang cuacanya selalu berubah, dia bisa, ya. Dan kemudian yang terakhir adalah perbedaan yang terakhir adalah manusia itu beraneka ragam, ya, dalam ruang dan waktu, ya, dia beraneka ragam. Sedangkan kalau hewan itu seragam, ya. Satu kambing dia hanya suka rumput-rumputan, semua suka rumput-rumputan, ya. Manusia beragam ruang dan waktu. Ada yang suka di tempat dingin gitu, ya, ada yang tidak suka di tempat dingin, ya. Itu makanannya juga kalau mau dibandingkan, ya. Ada yang suka makanan ala-ala Eropa gitu, ya. Ada juga yang suka ala-ala tempat lainnya gitu, ya, seperti itu. Nah, kebudayaan, ya, teman-teman, bahwa kebudayaan itu berasal dari bahasa Sangsekerta. Kemarin sudah saya kasih tahu, ya. Jadi artinya budaya, artinya adalah akal. Dia mencipta akal itu, ya. Dia berkembang, ya, berdaya, ya, menjadikan rasa, karsa, cipta, ya, itulah yang disebut dengan kebudayaan. Demikian juga apa yang disebutkan oleh Taylor, bahwa kompleks keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, adat istiadat ini didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat, ya, dan kemampuan ini selalu dimiliki manusia. Hanya saja perbedaannya terkadang ada yang mengeksplor, ya, kemampuan itu, ada yang tidak. Kemudian
Kemudian kebudayaan adalah keseluruhan pola perilaku dan pola untuk mengatur perilaku. Kebudayaan juga terumus secara jelas maupun tidak, ya, dinyatakan secara jelas, ya. Jadi rumusan masalah, ya, rumusan kebudayaan itu, ya, jelas dan tidak dinyatakan, ada juga yang tidak dinyatakan secara jelas, ya. Contohnya ada hukum-hukum tertentu yang tidak tertulis misalnya, ya. Kemudian kebudayaan diperoleh dan dipahami serta diteruskan dengan menggunakan lambang-lambang. Jadi kadang-kadang sebuah kebudayaan itu dia punya ciri tertentu, ya, terkait lambangnya. Misalnya Minangkabau dengan lambang tanduk kerbaunya, terus atau di Bandung dengan tusuk satenya gitu, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah lambang-lambang yang mencirikan kebudayaan tertentu. Kemudian kebudayaan juga merupakan hasil khusus yang hanya mungkin dicapai manusia secara berkelompok. Jadi kebudayaan tidak mungkin terlahir dengan satu orang, dengan dirinya sendiri. Ya, itu hanya individual, bukan kebudayaan. Tapi paling nggak kebudayaan itu ada kelompoknya. Ya, minimal ada 2 orang, itu sudah terbentuk sebuah kebudayaan. Mau lebih besar lagi, mau lebih luas lagi, maka dia akan berkelompok, gitu ya. Harus berkelompok lebih banyak lagi. Terus perwujudannya dalam bentuk benda-benda buatan, ya. Kadang-kadang untuk menciptakan hasil yang lebih, dia menciptakan kebudayaan, ya. Menciptakan benda-benda tertentu dari kebudayaannya, seperti itu. Parsudi Suparlan, ya, keseluruhan pengetahuan yang dipunyai manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah model-model pengetahuan secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan yang dihadapi dan untuk mendorong dan menciptakan tindakan yang diperlukan, ya. Ini juga, ya, bahwa wujud dari kebudayaan itu adalah kompleks gagasan, ya, yang dia sangat abstrak wujudnya. Jadi wujudnya itu ada 3, ya. Ada 3. Yang pertama adalah dia abstrak, ya. Dia merupakan konsep-konsep, gagasan-gagasan, ide-ide, pemikiran-pemikiran, ya, yang tidak terlihat. Tapi dia nyata, bisa mencuatkan sebuah tindakan, ya. Nah, itu berarti kompleks, ya, aktivitas atau tindakan. Ya, ini dapat diamati, ya. Walaupun tidak berbentuk benda tapi bisa diamati. Kemudian yang ketiga adalah ada karyanya, bendanya. Misalnya orang mau menciptakan sebuah kebudayaan membaca. Karyanya apa? Oh, membuat buku. Ya, sesuai apa yang diinginkan dari budaya membaca itu. Seperti itu, ya. Terus kemudian selanjutnya adalah ketiga wujud tadi, ya, wujud yang abstrak, wujud yang dapat diamati, dan wujud bendanya itu tidak dapat dipisahkan, ya. Semuanya bersatu padu, ya, gagasan memberikan arah pada tindakan, ya, menghasilkan benda-benda kebudayaan, kemudian kebudayaan fisik membentuk lingkungan yang mempengaruhi pola tindakan dan cara berpikir. Gitu, ya. Semuanya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Unsur-unsur kebudayaan, ya, yang universal, bahwa bahasa, ada sistem pengetahuan dalam kebudayaan, ada organisasi sosial, ada sistem peralatan hidup dan teknologinya. Masing-masing pasti punya, ya, bagaimana kebudayaan itu bisa hidup, ya, bagaimana dia bisa menciptakan hidup yang mudah, dia ciptakan teknologinya. Terkait teknologinya itu modern atau teknologinya itu belum modern, ya, itu tidak berpengaruh, tapi pasti ada teknologinya. Kemudian dari sistem mata pencarian juga berbeda, ya. Yang di gunung, yang di padang pasir, ya, yang di lautan itu pasti berbeda mata pencarian. Menyesuaikan dengan kontur kondisi-kondisi lingkungannya, ya. Terus keseniannya ada juga agama. Walaupun agama di sini bukan semua agama gitu, ya, tapi ada tertentu. Nah, kerangka kebudayaan itu, ya, di tengahnya adalah sistem budaya, ya,
Ada sistem budayanya nih di tengah-tengah, kemudian dia akan membentuk sistem sosial orang-orangnya, dan ada kebudayaan fisiknya, tadi simbol-simbolnya, benda-bendanya, yang akan mencirikan suatu kebudayaan tertentu. Kemudian unsur budaya itu ya, ini contohnya lah ya. Contohnya misalnya unsur budaya dari sistem ekonomi, ya. Sistem budayanya, sistem ekonomi dengan sistem budaya. Ya, wujudnya apa? Wujudnya adalah konsep pemikiran dalam kegiatan dagang. Nah, itu. Terus sistem ekonomi dengan sistem sosial. Wujudnya apa? Tindakan dan interaksi berpola antara produsen, tengkulak dan konsumen. Unsur religi, ya, unsur religinya dari sistem budayanya. Oh, ini ada kadang-kadang keyakinan-keyakinan tertentu. Ya, roh-roh ini biasanya ya, keyakinan masing-masing. Terus sistem religi dari sistem sosial, aktivitas, tindakan, upacara-upacara, dan peribadatan. Terus kebudayaan fisiknya, ya, dari sistem religinya, benda-benda upacara, dan peribadatan. Seperti itu. Nah, ketika kita ingin mengetahui sebuah kebudayaan, ya, banyak cara. Kita misalnya sudah punya kebudayaan nih, ya, kemudian kita mau tahu lagi kebudayaan orang lain. Nah, banyak pendekatan-pendekatan yang dilakukan, ya, pendekatan definisi kebudayaan itu ada bisa dengan pendekatan yang pertama adalah dengan deskriptif, ya. Dia mendeskripsikan unsur-unsur kebudayaan, bahasa, moral, seni, dan agamanya yang ada di sana di dalam suatu kebudayaan itu, gitu ya. Mendeskripsikan itu berarti menggambarkan. Oh, ini loh, saya ingin tahu kebudayaan di Sumatera Selatan. Dideskripsikan tuh sama orang yang memang mumpuni, ya, digambarkan. Oh, ini loh kebudayaan di Sumatera Selatan itu pakaian adatnya seperti ini, pakaian apa yang lainnya seperti ini. Terus kemudian dia menganut sistem apa, agamanya ada apa saja, dan lain sebagainya. Unsur-unsurnya itu ya dijelaskan. Nah, kemudian pendekatan yang kedua adalah bawaan sosial, ya, kebudayaan sebagai proses pewarisan sosial melalui proses pembelajaran, ya. Jadi seseorang bisa mengetahui kebudayaan lain dengan belajar, ya, dengan mencari literaturnya atau mencari bahasan-bahasan kajian tentang kebudayaan tersebut, ya. Terus yang ketiga adalah dengan konseptual, ya, kebudayaan terbentuk melalui persepsi manusia terhadap dunianya, ya. Konseptual ini biasanya melalui orang-orang tertentu yang mengerti tentang kebudayaan itu. Konsepnya apa? Misalnya kepala suku, ya, dan orang-orang yang apa sudah dianggap mumpuni lah di daerah-daerah konsep suatu kebudayaan, gitu ya. Nah, dari Kissing, ya, ada juga 4 kebudayaan, ya. Pendekatannya yaitu dengan adaptif, ya, fungsi untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Misalnya kita masuk nih ke lingkungan itu, ya, atau ketika kita menikah dengan orang yang dengan kebudayaan lain, ya, kita mengadaptasi, ya. Kita orang Sumatera, kita menikah dengan orang Jawa misalnya, ya, kemudian kita menyesuaikan, mengadaptasi. Oh iya, kalau saya bersama dengan keluarga istri atau suami saya, maka saya adaptasi harus seperti ini, ya. Kemudian menurut Kissing yang kedua adalah sistem kognitif. Kognitif itu sama ya, belajar, ya, mengetahui apa yang baik, apa yang ada, pengetahuan-pengetahuan apa yang ada dalam kebudayaan tersebut. Kemudian sistem struktur dari simbol-simbol, kita juga mempelajari simbol-simbolnya gimana, ya, didekati. Oh, ini simbol orang-orang budaya ini, gitu ya. Ini simbol-simbol kebudayaan anu dan lain sebagainya, ya. Dan sistem simbol juga makna yang dimiliki bersama, ya, yang dapat diidentifikasi, yang bisa diakses oleh publik. Ya, mungkin juga ada yang tidak bisa diakses, ya, tapi bisa ini adalah biasanya yang bersifat umum. Kalau mau yang bersifat khusus, maka kita harus
masuk dalam kebudayaannya, ya. Kalau mau masuk kebudayaannya berarti kita harus mengikuti kriteria-kriteria tertentu, ya, seperti itu. Nah, karakteristik kebudayaan itu sangat beraneka ragam, ya. Manusia itu sangat beraneka ragam. Yang pertama, kebudayaan itu sangat beraneka ragam, ya. Yang pertama, jadi tidak sama kebudayaan yang satu dengan kebudayaan lain, tapi dia beraneka ragam. Kemudian yang kedua, kebudayaan didapat dan diteruskan secara pelajaran, ya, dan tidak tergantung dari transmisi biologis. Jadi ini tidak bersifat KKN kebudayaan itu. Ya, jadi kepala suku nih, dia mau jadikan anaknya kepala suku juga tidak bisa. Karena transmisi biologis itu, ya, hierarki kerajaan misalnya itu tidak terjadi dalam ciri-ciri sebuah kebudayaan. Jadi siapa yang bisa mempelajari secara utuh suatu kebudayaan itu, maka dia akan mewarisinya. Tapi kalau tidak, maka tidak akan bisa mewarisinya. Meskipun anak kandungnya sendiri, ya. Kemudian kebudayaan itu bersifat dinamis. Dan maksudnya dinamis itu bisa ditambah atau bisa diganti, ya. Jadi perubahan misalnya sebuah kebudayaan pernikahan, ya. Kalau dia mau dulu pernikahan adatnya pakaiannya itu tidak menggunakan jilbab, ya, tapi saat ini dia bisa ditambah, ya. Yang dulu mungkin tangannya pendek bisa ditambah jadi tangan panjang, digunakan jilbab gitu, ya. Kalau di Padang itu, di Sumatera Barat itu tetap pakai sunting, ya. Sunting itu yang gede di atas tuh, tapi juga bisa menggunakan jilbab gitu, ya. Jadi seperti itu. Jadi dia bersifat dinamis. Kemudian nilai dalam kebudayaan itu bersifat relatif. Ya, bersifat relatif artinya bahwa kebudayaan itu, ya, fungsinya, ya, dia sesuai dengan kebutuhan zaman. Ya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan kebudayaan itu adalah milik bersama. Ya, dia bersifat universal walaupun spesial, ya, dan alternatif bagi salah kebutuhan manusia, ya. Tidak saklek gitu, ya. Dan karakteristik yang terakhir bahwa kebudayaan merupakan suatu integrasi, masing-masing unsur dalam kebudayaan itu terintegrasi, ya, dan menjadi satu, terpadu, ya, menjadi satu sebuah kebudayaan. Jadi unsur-unsur dalam kebudayaan tidak bisa dipisahkan dengan unsur-unsur yang lain, ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, Linton mengatakan bahwa kebudayaan inti adalah bagian kebudayaan yang sukar berubah. Ada bagian-bagian kebudayaan itu yang bisa dirubah, ada juga yang tidak bisa dirubah. Yang sukar berubah, ya, adalah nilainya. Ya. Ini pasti dijaga nih sama para dedengkotnya, para kepala sukunya. Nilai budaya itu dijaga, ya. Tidak diumbar, mau dirubah sebagaimana itu tidak. Keyakinannya juga sama, ya. Terus adatnya, ya, yang sangat awal-awal itu, ya, dijaga. Dan adat yang terjaring luas di masyarakat itu juga dijaga. Nah, kebudayaan luar ini yang bisa dirubah, ya, misalnya alat-alatnya bisa dirubah. Oh, alat ini sudah tidak sesuai perkembangan zaman, kita bisa ganti, ya. Misalnya mesin tik, ya, mesin tik dulu, tahu nggak mesin tik? Nggak tahu kali, ya, kalau anak-anak sekarang mah. Ya, alat-alatnya bisa berubah sekarang jadi apa yang lebih canggih sekarang? iPad, ya, yang bisa dibawa kemana-mana. Ya, terus kemudian tata caranya juga bisa dirubah, ya. Dulu tata cara pernikahannya sangat kaku, ya, sekarang bisa dirubah. Gaya hidupnya juga bisa dirubah, ya. Jadi kalau mau buat rumah adat, walaupun kelihatannya sangat tradisional gitu, ya, tapi gayanya bisa dirubah, ya. Dan ilmu pengetahuannya itu ilmu pengetahuan bisa ditambah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, fungsi kebudayaan
Ya, fungsi kebudayaan itu memberi arah dan pola bagi tindakan manusia, menentukan tujuannya ya agar tindakan manusia bisa lebih baik ya sebagai integrasi manusia dalam berkelompok ya, bagaimana harusnya dia bersikap dalam kelompoknya, terus juga menentukan batasan tentang apa yang baik dan apa yang buruk antara sesama manusia dan sebagai jalan untuk mengatasi persoalan hidup ya. Jadi inilah fungsi-fungsi kebudayaan yang memang dibutuhkan oleh manusia. Sistem kebudayaan merupakan konsep yang hidup dalam alam pikiran ya bagi sebagian besar warga masyarakat ya yang mereka anggap sebagai nilai dalam hidup ya dan berfungsi sebagai pedoman kelakuan tertinggi bagi kelakuan manusia. Oh ini loh orang ini kok kayak gitu sih ya, dia nggak berbudaya banget. Nah itu kan biasa kita menilai orang seperti itu ya. Itu berarti sistem nilai budaya sejauh apa seseorang. Nah itulah ya di apa dilihat ya. Clockhorn ya dan Stoltbeck mengatakan bahwa variasi orientasi nilai itu ada 5 masalahnya ya. Kita akan kita akan melihat pokok-pokok 5 pokok masalah yang biasanya dihadapi oleh manusia, yaitu tentang hakikat hidup ya. Manusia sering susah nih tentang mencari hakikat hidup. Nah, di kebudayaan ada menjawabnya. Terus kemudian tentang hakikat karya. Saya kok nggak bisa jadi orang yang bisa berkarya ya. Dalam kebudayaan bisa juga dijawab. Ya, tadi karena dia ada wujud nyatanya ya, wujud nyatanya. Ada aplikasinya bagaimana gitu ya. Terus hakikat manusia tentang waktu. Ya, manusia tidak bisa menghargai waktu di dalam suatu kebudayaan bisa mencari hakikat sebagai manusia tentang waktu ya terus persepsi juga atau pemikiran-pemikiran manusia tentang alam itu juga dibahas di dalam kebudayaan dan hakikat hubungan antar manusia itu juga dibahas di dalam kebudayaan ya. Jadi itu ya ini orientasi hidupnya ya yang mengenal 5 masalah tadi ya bahwa orientasi nilai budayanya bisa ditemukan ya bagaimana dan seperti apa ya hakikat hubungan manusia dengan sesamanya misalnya nih contohnya ya orientasi nilai budayanya orientasi horizontal ya rasa tergantung pada sesama misalnya terus orientasi nilainya berikutnya adalah orientasi vertikal dengan Tuhannya ya, dengan atasannya juga bisa dan individualisme, menilai tinggi usaha atas kekuatan sendiri, ya percaya diri, misalnya. Itu ada dibahas semua di nilai-nilai kebudayaan. Ya, oke. Saudara sekalian, itu tadi kita membahas tentang kebudayaan, ya, wujudnya, seperti apa kebudayaan itu, fungsinya untuk apa, ya, dan kemudian kebudayaan itu untuk karakteristik dari kebudayaan itu seperti apa ya karakteristik itu adalah ciri-ciri ya kebudayaan itu seperti apa ya semoga bisa dipahami silahkan kalau misalnya mau ditanyakan kita bisa lanjut di WhatsApp ya saya mohon maaf bila ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.